Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A Bioinformatika akan menjelaskan mengenai molekular docking yang beranggotakan saya sendiri Aziza Putri Maharani dengan akhiran NIM 3017 dan rekan saya. Dengan akhiran NIM 1013. Saya Nopra Mardelita dengan akhiran NIM 2008. Saya Prestina Helmi dengan akhiran NIM 2039. Saya Diva Purnama Juwita dengan akhiran NIM 1016. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Diva Purnama Juwita. Kepada Diva, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu kita akan membuka web dari PubChem terlebih dahulu. Nah, setelah kita buka, kemudian kita akan memasukkan kode senyawa yang akan kita cari, yaitu 2 penil 4H3,1 benzolkasin 4-1. Setelah itu, kita akan klik senyawa tersebut. Nah, lalu kita akan scroll ke bawah sampai kita akan menemukan kata smiles. Nah, setelah itu akan kita copy, lalu akan kita paste ke Swiss Adme yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, setelah itu kita akan membuka web dari Swiss Adme. Setelah kita copy smileys pada PubChem tadi, lalu kita akan pastekan kepada web Swiss Adme pada bagian enter a list of smileys here. Setelah itu kita klik bagian run, bagian kanan bawah. Lalu kita bisa scroll ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Nah, ini merupakan tampilan setelah kita klik Adme. Lalu akan terlihat pada bagian bawah yang dimana diketahui bahwa molekular weight-nya yang ini kurang dari 500, yaitu 223,23 gram per mol. Yang berarti senyawa ini mudah diserap dan masuk ke sel. Lalu kemudian bagian ini arom heavy atoms bond itu kecil dari 10, yaitu 3, yang berarti obat cukup larut dan dapat diserap oleh usus. Lalu bagian non-H bond bagian donorsnya di bawah 5, yaitu 0, yang berarti molekul tidak polar dan dapat menembus selnya. Kemudian bagian bawah kita scroll, bagian MLOGP-nya ditemukan di bawah 5, yaitu 2,89, yang berarti lipofilik. Suatu molekulnya bagus yang menandakan senyawa cukup larut air untuk ada di dalam darah dan cairan tubuhnya. Lalu akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita ke web SEA. Nah, kita harus mengetahui dulu apa fungsi dari SEA ini. Nah, SEA ini berfungsi untuk membantu kita mengetahui protein mana saja yang kemungkinan besar dapat berinteraksi dengan senyawa yang akan diteliti, misalnya. Nah, sebelum itu kita mengcopy dulu smile dari senyawa dari PubChem. Nah, kita copy. Setelah itu kita tempel, lalu klik Tracy, SEA. Nah, akan muncul tampilan seperti layar berikut. Nah, di mana itu terdapat target key-nya, terus target name-nya, deskripsi, p-value, dan juga max-TC. Nah, di sini kita melihat max-TC-nya. Sebelum itu, max-TC itu artinya tingkat kemiripan max-TC itu artinya ikatan antara reseptor dan ligan yang
yang memiliki tingkat kestabilan. Nah, lalu MaxTC yang dapat kita lihat di sini, MaxTC yang bagus itu satu. Nah, paling atas yang neutropil elastes. Nah, itu artinya kalau MaxTC-nya satu itu berarti dia kuat berikatan dengan senyawa. Tetapi kalau MaxTC-nya itu kurang dari satu, artinya itu menandakan bahwa reseptornya kurang kuat berikatan dengan senyawa itu. Nah, coba scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah. Nah, dan begitu seterusnya, MaxTC-nya kurang dari satu, yang dimana reseptornya itu menandakan bahwa reseptor itu kurang berikatan dengan senyawanya. Eh, Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, sebelum kita melakukan docking, itu kita perlu melakukan preparasi untuk reseptornya. Nah, di sini kita menggunakan reseptor dari 1 QKM. Itu kita buka web PDB dulu. Nah, setelah itu kita cari kita ketik 1 QKM. Kita search. Nah, setelah itu kita klik download file. Kita pilih di bagian urutan yang pertama itu. Nah, kalau udah terdownload, karena itu dalam bentuk CIF, maka kita ubah dulu file tersebut dalam format PDB. Nah, itu kita bisa menggunakan web yang namanya Science Codon. Oke. Kalau udah, kita masukkan file yang udah kita download di PDB tadi untuk mengubah format filenya menjadi PDB. Oke. Ya, protein ya. Siap itu baru kita convert file. Nah, setelah itu kita bisa mendownload file yang udah siap di convert tadi. Download result. Kita klik download result. Mungkin kalau udah terdownload, kita lanjut ke aplikasi Moe. Kita buka aplikasi Moe, terus kita klik file, kita klik open, masukkan file yang udah kita convert dari CIF ke PDB tadi. Setelah itu kita ubah simetri itu menjadi biomolecular assembly. Terus kita klik model, kita klik waters, kita klik OK. Setelah muncul seperti itu, kita lanjut ke dengan mengklik quick prep pada bagian kanan atas. Setelah itu kita ganti bagian RMS gradiennya itu menjadi 0,01.
proses preparasinya sampai selesai dulu. Kita bisa melihat progres preparasinya dengan mengklik SVL pada bagian kanan atas. SVL. Nah, kita bisa melihat berikut progres yang sudah dilakukan oleh softwarenya. Kita tunggu sebentar, teman-teman. Mungkin preparasi reseptornya udah selesai. Nah, ini merupakan hasil preparasi reseptor yang sudah kita lakukan dari protein 1 QKM. Setelah itu kita bisa save preparasi yang sudah kita lakukan dengan mengklik file lalu klik save. Kita bikin aja namanya 1 QKM preparasi reseptor. Atau terserah teman-teman semua mau bikin namanya dalam bentuk apa. Lalu kita klik OK. Nah, selesai sudah. Dilanjutkan oleh rekan saya. Teman-teman semuanya, untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan mengenai preparasi dari senyawa atau kita sebut dengan docking. Nah, sebelum itu, kita kembali ke web PubChem untuk mendownload senyawa itu dalam bentuk 3D format. Nah, sebelum itu, kita klik senyawa yang kita cari di PubChem. Setelah kita klik, kita pencet. Nah, kemudian pada bagian kanan ini terdapat fitur download. Nah, kita download dalam bentuk 3D conformer, dalam bentuk CDF. Nah, SDF. Nah, setelah kita download, itu kita masuk ke aplikasi Moe. Setelah kita download di PubChem untuk format 3D conformer dan juga dalam bentuk format SDF-nya, kembali kita ke aplikasi Moe, kemudian kita ambil compute. Nah, di sini ada bagian doc, kita klik doc. Setelah kita klik doc, bagian ligan Moe-nya kita ganti jadi SDF atau SD file. Nah, setelah itu, pada bagian berkas ini kita ambil untuk file yang udah kita download tadi dalam bentuk CDF. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik Run. Klik Yes. Nah, bagian ini bisa kita perbesar dan kita bisa klik SFL-nya untuk melihat progres dari pose-pose yang udah kita masukkan tadi. Ini udah sampai pose 13, 14. Dia akan muncul hingga hasil akhirnya itu keluar. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini ada recording 30 pose dan di sini sudah keluar 5 pose terbaik yang dipilih oleh Moe. Nah, untuk melihat lebih lengkap itu kita ambil bagian tabel ini, kita perbesar untuk melihatnya lebih jelas. Nah, selanjutnya itu di sini didapatkan hasil dari 5 pose. Ada di sini yang pertama itu kita nampak itu bagian mol. Ini bagian mol ini merupakan pose-pose dari ligan. Dan di sini ada R-sec atau reseptor sequence. Ini merupakan nomor urut residu pada reseptor atau proteinnya. Yang ada satu-satu semuanya. Dan di sini ada M-sec atau molekul sequence, di mana ini merupakan nomor urut atom atau bagian dari ligan yang dihitung selama penilaian dari Moe ini. Nah, di sini nilainya sama satu-satu dan di sini ada S. S ini merupakan binding affinity atau skor energi dari yang menunjukkan beberapa kode ligannya itu berikatan dengan reseptor. Nah, di sini nilainya itu kisaran negatif 6,9. Nah, nilai negatif 6,9 ini menandakan cukup baik karena ini bisa dikatakan relatif stabil nilainya. Nah, selanjutnya itu
Oh iya, dan juga nilai S ini tuh semakin negatif ikatannya itu makin kuat dan stabil. Jadi dia menjauhi nilai angka 0. Nah, kemudian ada RMSD refine ini merupakan root mean square deviation yang berarti ukuran seberapa konsisten posisi ligan saat docking diulang dengan metode refining atau redocking. Nah, RMSD ini nilainya itu sebaiknya itu kecil dari 2. Nah, di sini itu didapatkan yang paling tertinggi itu kan 2,41. Nah, kalau misalnya dia besar dari 2 itu merupakan dockingnya itu kurang stabil. Nah, bisa dikatakan pose ketiga ini kurang stabil. Sedangkan pose 1, 2, 4, dan 5 itu dia tuh di kisaran kecil dari 2 atau 0,5 sampai 1. Jadi ini bisa dikatakan dockingnya itu stabil. Nah, kemudian itu ada bagian econ atau confirmation energy. Ini merupakan energi yang dibutuhkan untuk ligan berubah dari bentuk aslinya. Ini ada F-flash. Ini merupakan skor yang dihitung saat ligan pertama kali ditempatkan ke bagian binding site. Ini ada S-score 1. Ini merupakan skor energi setelah penyesuaian awal ikatan ligan atau reseptornya. Ini ada RFIN lagi. Nah, RFIN ini merupakan energi atau tahap refinement penyempurnaan dari posisi ligan. Nah, ini ada skor 2, lanjutan dari skor 1. Ini merupakan skor akhir setelah refinement yang lebih akurat dibandingkan dengan skor 1 ini. Kemudian itu ada S-file. Ini merupakan lokasi file ligan. Nah, ini kolom pubchem-nya. Nah, itu penjelasan dari saya. Kemudian akan kita lihat bagian kanan ini pubchem juga. Nah, kemudian sekian penjelasan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.